Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang berkata, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Juru Selamat. Dan saya mau katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi kalau engkau percaya engkau diselamatkan, engkau tidak percaya engkau dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Puji nama Tuhan. Saya mau katakan kepada kita selamat malam. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, pada saat ini saya akan membawa firman Allah dalam semoga kita membuka hati kita untuk malam ini mendapatkan siraman firman Allah. Kalau tadi pagi mendapatkan aduh, saya itu sangkan seharusnya ya tidak ada orang-orang yang seperti itu. Tapi ya sudahlah. Dari malam ini saya mau menyampaikan firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam Hizkia saya akan bacakan ayat 21 sampai dengan 3 lah. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran rumah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. 5. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhur, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memegang kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Haleluya. Akhirnya sampai saya baca juga ayat yang ke-6. Nah, saya mau katakan ini doa yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi doa kita bisa membuat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Satu contoh, Hizkia ini. Bagaimana mungkin keputusan Allah bisa dianulir? Bagaimana mungkin Tuhan sudah memvonis dia mati, tidak akan sembuh? Bagaimana mungkin Tuhan bisa berbalik hati dengan keputusan yang sudah dia berikan? Bagaimana mungkin bisa terjadi doa yang membuat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin? Mari kita belajar sejenak dari Hizkia yang bisa menganulir keputusan Tuhan. Dan doa dan harapan saya sehingga kita tidak akan pernah menyerah dalam hidup ini, dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Dalam keadaan apapun kita saat ini, kepenatan apapun, kesusahan apapun, penderitaan apapun hari-hari ini yang kita alami, kesukaran apapun yang hari-hari ini kita alami, mari kita belajar dari Hizkia. Kalau dia bisa mengubah keputusan Tuhan menjadi sesuatu yang memberikan dampak yang positif bagi dirinya, mengapa kita tidak mencobanya? Yang pertama kata firman Allah,
Hizkia hidup setia kepada Tuhan. Jadi kalau orang setia, kata firman Allah, Anda bisa baca nanti dalam Hizkia 18, hidup menurut ketetapan dan tetap mengikuti dengan berlaku setia, ia adalah orang benar, ia pasti hidup. Demikian kata Tuhan. Ya. Jadi kita perlu setia kepada Tuhan, setia untuk melakukan apa yang dijanjikan, untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, ketetapannya, perintah-perintahnya, kemauannya, keinginannya, yang dilarang pun kita dengan setia tidak melakukannya. Sehingga Tuhan betul melakukan yang terbaik apabila kita saatnya nanti membutuhkan. Kita kan nggak tahu ini sedang apa yang dilakukan, karena ini argumentasi dari si Hizkia. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah, Hizkia hidup tulus. Jadi orang hidup tulus itu apa adanya, bukan ada apanya. Orang hidup tulus itu dia bukan hanya bisa mempertahankan diri di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ketika saya dituduh berzina, dia membawa saksi dusta, membawa saya kepada orang itu. Orang itu sudah beruban. Kalau saya sekarang ini sudah berjenggotnya putih, udah putih. Rambut saya juga sudah putih. Tapi pada waktu itu saya masih muda. Ya. Jadi, tapi saya hidup tulus di hadapan Allah. Bukan saya buat. Saya bisa mempertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saya katakan, di hadapan polisi juga saya katakan, bahwa Anda kan tinggal cari bukti. Ada, tangkap. Apa susahnya, saya bilang. Sampai akhirnya Pak polisi itu bilang, ada kan laporan balik. Kalau saya melapor balik, sama kualitasnya dengan mereka. Nah, ceritanya ketika mereka mau membawa saya kepada saksi yang mereka lakukan, angkat, dan pada waktu itu saya di rumah saya berkata kepada yang sudah tua sepuh ini, saya katakan, Om, rambut saya masih hitam, Om sudah putih. Tapi dalam perkataan dan perbuatan, saya masih bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama saya. Tidak peduli orang itu nantinya mau bersaksi dusta, itu urusan mereka. Tapi saya dapat pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan pada akhirnya kami pergi ke tempat beliau yang dianggap saksinya itu. Dan ketika kebetulan saya kenal orang ini. Lalu kemudian, lu Pak Pendeta ngapain kemarin? Macam-macam lah bahas itu ya. Saya kemudian tidak banyak berkomentar. Saya hanya bilang begini setelah silakan duduk. Saya hanya bilang begini. Katanya Bapak melihat saya membawa perempuan dan ke kamar saya. Oh, enggak pernah Pak Pendeta. Ampun Pak Pendeta, enggak ada itu, enggak ada. Saya pernah berkata demikian. Langsung saya tuding orang tua itu. Ini saksinya Bapak. Kalau saksinya Bapak saja itu menyangkal, dia akhirnya tunduk saja. Dan sejak itu saya tidak pernah bertemu sampai kepada kematiannya. Saya mau katakan kepada kita, hiduplah tulus. Lalu kemudian hidup benar dan melakukan apa yang benar dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 3. Jadi Anda perlu sedikit mundur sedikit dari yang dia melakukan apa yang baik, benar dan apa yang baik. Itu argumentasinya kepada Tuhan. Jadi kalau kita hidup benar, itu bukan hanya sorga yang bisa tergerak. Anda bisa tahu bagaimana Musa mengambil sebuah keputusan untuk membelah laut ketika Tuhan katakan kepadanya kalau dia ragu-ragu nggak akan bergerak. Tapi karena dia percaya akan perkataan Tuhan dan ketika dia lakukan, sorga bergerak dengan seluruh kekuatannya dan akhirnya terbelahlah laut itu. Demikian juga ketika kita menjadi orang benar, Elia orang biasa. Tapi ketika dia berdoa karena kejahatan Ahab, dia berkata, kalau tidak kukatakan hujan itu tidak akan datang. Sampai 3 tahun 6 bulan, dia nggak ngomong-ngomong. Sampai kelaparan di sana sini. Bayangkan, 3 tahun 6 bulan. Wah, karena memang dia katakan, sampai kukatakan. Dan setelah dia katakan, kan itu hujan jadi.
Itu hebat orang benar di hadapan Tuhan. Lalu yang orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Jadi hiduplah orang benar, menjadi orang benar. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi doa orang benar didengarnya. Amin. Nah, yang terakhir Hizkia hidup berpegang kepada firman Allah. 2 Raja-Raja 18 ayat 6b. Jadi ia berpegang. Sehingga ketika dia berdoa kepada Allah, karena dia hidup setia, hidup benar, hidup tulus, hidup berpegang pada firman Allah, ketika dia berdoa sebagaimana yang kita baca, hati Tuhan tergerak. Sekalipun Tuhan sudah membuat keputusan final bahwa engkau harus mati, sampaikan pesan-pesan kepada anak cucumu. Tapi apa yang terjadi? Dia menangis, berargumentasi dengan ada kata-kata tadi. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia hidup, diperpanjang, kotanya dijaga, dipelihara. Wow. Tapi saya sedikit mau membuka rahasia. Ya, membuka rahasia Hizkia ini yang mungkin jarang sekali dikatakan oleh orang lain. Setelah doanya ini dijawab oleh Tuhan, saya mau menunjukkan bahwa si Hizkia ini sangat sombong. Dia berpikir begini, bayangkan doanya dijawab oleh Tuhan, dia dianulir, tidak mati. Sampai katanya, Tuhan saja aku bisa perintahkan. Nanti Anda baca dalam 2 Tawarik 32 ayat 25. Hizkia tidak tahu berterima kasih. Tidak bersyukur dengan perbuatan Tuhan yang sudah dilakukan kepada dia. Pada akhirnya Tuhan murka kepada dia kembali. Tapi Tuhan sudah berkatakan, aku akan perpanjang umurmu 10 tahun. Tapi melihat kemurkaan Tuhan itu, kata Tuhan murka terhadap dia, terhadap Yehuda, Yerusalem. Bayangkan itu. Dia kemudian ayat 26 dikatakan dia sadar dan bertobat, dan akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum dia. Ya, mau saya katakan begini. Kalau engkau doamu dijawab oleh Tuhan, jangan lakukan tindakan seperti Hizkia ini. Memang doanya sampai membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi ketika Tuhan menjawab apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, bukan berarti engkau berhak mengambil kemuliaannya. Bukan berarti engkau berhak menjadi sombong. Bukan berarti engkau berhak menjadi angkuh. Enggak. Kau harus tetap rendah hati. Sebagaimana orang-orang yang dijawab oleh Tuhan. Seperti Hizkia. Walaupun dia sempat angkuh, tapi kemudian dia merendahkan hati di hadapan Allah. Tuhan ubahkan dia, dan dia sungguh-sungguh. Memang air mata yang mereka tunjukkan, baik Hizkia maupun Manasye, itu melunakkan hati Allah. Tapi bukan tangisan yang abal-abal, tapi tangisan yang sungguh-sungguh, di mana Tuhan mengatakan segala sesuatu yang baik. Tangisan yang benar-benar menyatakan segala kebaikan Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, ketika Tuhan menjawab doa kita, atau sampai apa yang mungkin tidak mungkin menjadi mungkin, janganlah sombong, tetap rendah hati, supaya kita terus mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kalau Anda sakit, taruh di tempat yang sakit, saya akan berdoa sekaligus. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarkan kami menjadi orang-orang yang tidak sombong ketika Tuhan menjawab, atau ketika kami membuat keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Biarlah semua kemuliaan kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu. Bagi mereka yang sakit, Engkau yang berkata, aku mengampuni segala dosa-dosa mereka, dan menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Tuhan, apapun sakit mereka, yang ketika mereka menaruhkan tangan di tempat yang sakit, dan mereka berdoa, bersepakat dengan kami pada malam hari ini, segala sakit penyakit kami perintahkan Engkau keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus Engkau sembuh, oleh kuasanya Engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan. Tuhan menolong mereka apapun Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mantap, mantap, mantap. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.